Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Pagi hari ini hari Rabu 28 Agustus 2024. Di pagi ini kita akan coba kembali memetakan satu hari ke depan di beberapa pair utama. Yang pertama nanti kita akan mencoba memetakan di XAU USD, Euro, Pound Sterling, Bitcoin, dan mungkin kita akan lihat nanti di indeks ya. Sebelum kita lanjut di bahasan pada pagi hari ini, jangan lupa kita ingatkan buat teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel Wijaya Trading, bantu subscribe, like, dan share videonya sebanyak-banyaknya biar lebih banyak teman-teman yang teredukasi. Terima kasih kita ucapkan buat teman-teman yang sudah mendukung, mensupport dari awal hingga saat ini, sehingga teman-teman juga bisa banyak berbagi. Kita akan coba untuk melihat satu hari kemarin di XAU ya. Dari yang sudah kita analisakan, kita perkirakan akan bergerak turun seperti ini. Kemudian kita akan mengujinya di area warna ungu yang kita tandai. Di area warna ungu, jika ditutup signifikan di bawahnya, maka berpeluang akan kembali bergerak turun ya. Diingat, ditutup signifikan sekalipun dia break, tetapi jika tidak signifikan, maka bisa saja akan kembali memantul. Kemudian kita akan mencoba memulai dari yang sudah kita analisa, dimulai dari posisi turun kemudian koreksi naik. Kalau kita amati, setelah turun ada kecenderungan naik, ada koreksi kecil kemudian bergerak turun lagi. Kita lihat real time-nya, setelah turun dia memang bergerak naik tetapi tidak terlalu jauh bergerak naiknya, hanya sampai di 2517. Itu artinya belum break dari area retracement-nya. Kemudian kita juga menempatkan posisi di posisi buy-nya 2514.45 dan itu tersentuh di candle warna hijau di sini. Sempat bergerak naik, kemudian ternyata tidak sampai ke targetnya, hanya sekitar 300-an. Mungkin sebagian teman-teman sudah bisa exit, sebagian yang sesuai dengan target yang ada di sana belum sempat tersentuh kemudian berbalik. Maka ketika berada di area retracement-nya tidak bisa ditutup lebih tinggi, tentu kita akan sudah mempersiapkan dengan simulasinya ya, saat satu posisi sudah tersentuh, apalagi sudah tidak mampu menembus area koreksinya. Di mana kita menempatkan resikonya, kembali lagi semua punya pilihan ya. Biasanya kita menggunakan angka 400 di bawahnya, yakni di kisaran 2510 ya. Di 2510 kita bisa melakukan recovery di sana atau pembatasan resikonya, sehingga kalaupun dia bergerak turun, maka setidaknya bisa meminimalisir tingkat kerugian ya. Kalau kita tepat di dalam menerapkan, maka buy yang awalnya rugi bisa ketutup dengan profit dari sell-nya. Nah, tentu butuh latihan, butuh skill, butuh kemampuan untuk banyak mencoba seperti itu ya. Tidak serta-merta semua trader cocok dengan style seperti itu ya. Bagi yang mereka yang suka dengan recovery nomor 1, maka batasan resiko sudah kita harus siapkan. Jadi pertama sudah selesai kena duluan. Nah, selanjutnya adalah bagaimana membaca peluang berikutnya. Bagaimana membaca petunjuk dari candle yang terbentuk. Di sini ada namanya area supportnya, ada support di area yang kita tandai warna ungu di sini ya. Warna merahnya sempat dia break
namun tidak terlalu signifikan ya, tidak terlalu signifikan dari jarumnya. Dalam catatan misalnya ketika kita sudah menempatkan posisi baru dengan dasar ini misalnya, sudah terlanjur menempatkan posisi baru, maka yang kita lakukan apa? Sama seperti yang sebelumnya tadi, kita batasi di mana kita resikokan. Bagaimana kalau sering tersentuh dari resikonya? Berhentilah sejenak, ya, berhenti merenung, melakukan introspeksi dan sebagainya. Kemudian banyak kita koreksi ya, apa yang salah. Pasti ada sesuatu yang membuat kita terlena. Apakah kita buru-buru, apakah kita tidak bersabar menunggu peluangnya, atau justru karena keburu-buruan itulah kita lupa dengan karakteristik yang ada di sana. Kemudian ketika sudah tersentuh kemudian berbalik naik, ya, satu kita harus perhitungkan di mana batas resiko, yang kedua dibaca petunjuk apa yang bisa kita dapatkan di sana. Sekali lagi, banyak kita melakukan koreksi dari yang sudah kita lakukan. Jika di beberapa transaksi kita melakukan entry posisinya atau punya posisi yang selalu gagal, dan jangan berkecil hati, masih ada peluang-peluang berikutnya yang tentu nanti bisa lebih baik asalkan kita bersabar dan menunggu peluang yang tepat. Ya, kalaupun suatu hari kita mungkin tidak bisa selesai, juga tidak usah berkecil hati. Yang penting kita bisa melakukan upaya untuk bisa meminimalisir tingkat kerugian, dan kita nanti bisa cari peluang-peluang di hari esoknya. Kira-kira itulah yang kita lakukan sebagai seorang trader. Jadi tidak bisa sehari langsung bisa berbalik, langsung profit, langsung recover semuanya. Tidak selalu bisa begitu ya. Ada kalanya mungkin satu hari tidak bisa menutup kerugian semuanya, tetapi setidaknya bisa meminimalisir tingkat kerugian. Kemudian ketika sudah mulai berbalik, sudah mulai ada tanda-tanda pembalikan, sudah ada konfirmasi naik, maka tentu harus kita terbuka ya, menerima kondisi yang ada. Real time-nya seperti apa, strukturnya dibaca, karakteristiknya diperhatikan, area pentingnya diperhatikan, maka akan ketemu. Jadi kalau mau bergerak turun atau naik itu akan selalu ketemu lagi nanti. Dari sisi high dan low-nya kita akan bisa lihat di sana. Nah, disitulah perlunya kita perbanyak latihan untuk selalu mencari celah, mencari peluang-peluang untuk kita menempatkan posisi-posisi baru. Oke, mudah-mudahan ini bisa kita coba untuk bisa kita latih, sehingga kondisi naik dan turun kita sudah bisa menerima semuanya. Bergerak naik kita perkirakan maksimum di 2539 ya, tetapi tentu ada area penting yang kita tandai. Satu di sini ya di kisaran 2517, yang kedua di kisaran di sini yang kita tandai warna ungu yang kecil ya 2527. Kalau kita perhatikan tadi malam bergerak hampir mendekati target yang kedua yang kita buat ya, dan selesai sampai di sana. Itu artinya pergerakan hanya berada di kisaran itu, tidak akan terlalu jauh. Ya, mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat. Kita coba untuk lihat di euro. Di euro kita perkirakan akan bergerak turun dengan simulasinya. Tentu kita batasi dulu, kita uji di area supportnya ya. Akan bergerak turun tetapi kita uji di area support. Jika support ditembus dengan signifikan maka akan bergerak lanjut ke bawah mendekati retracement-nya. Kenyataannya tidak bisa break, dia hanya sumbunya kemudian memantul dan bergerak naik. Simulasi ke atas tentu kita sudah harus sesuaikan ya. Di awal memang kita menempatkan posisi buy di sana, tetapi begitu turun sampai di supportnya tidak bisa menembus dengan baik, kemudian mulai berbalik naik. Nah, tentu kita lihat di sisi atas ada area-area penting itu kita perhatikan. Apakah ada penolakan, apakah dia menembus, dan seterusnya. Ketika dia konsolidasi, ya kita tunggu break dari konsolidasi.
Bagaimana ketika sampai di penghujung atau mendekati pergantian hari dia masih belum ada break dari area pentingnya, ya kita lanjutkan hari esoknya. Bagaimana ketika posisi tersentuh, misalkan selnya tersentuh di sini. Begitu satu posisi tersentuh, sudah kita sampaikan nomor satu yang kita pertimbangkan, yang kita harus perhatikan adalah di mana kita meresikukan. Kalau profit biasa, kalau profit ya nggak usah terlalu banyak dipertimbangkan ya. Kalau profit kan pasti sudah kita mendapatkan yang kita harapkan. Tetapi ketika rugi, ini yang harus kita siapkan. Ya, sell di sini di mana? Kalau di euro di kisaran 60 sampai 80 ya. Jadi 80 itu di sini karena ada area resisten, maka di atas dikasih kira-kira di 100-an ya. Nah, kalaupun nanti dia bergerak berbalik ya kita sama dengan perlakuan yang sama kita lakukan. Kenyataannya ini bergerak naik sehingga sekalipun ada posisi sell di sini, saya pastikan akan bisa recover dengan baik. Ini di posisi euro ya. Di pound sterling kita perkirakan juga sama akan condong ke bawah, tapi ada area ujinya di sini. Area ujinya di supportnya ya di kisaran 1.31831. Di support ternyata tidak bisa break, kemudian kita menempatkan posisi buy di sana. Di pound sterling ini kebetulan sampai pada 2 target sekaligus ya. Jadi ada recovery, ada profit, ada recovery biasa. Yang penting endingnya dari sekian transaksi, sekian pair yang kita buat, yang kita ambil, masih ada profit yang bisa kita dapatkan. Oke, mudah-mudahan bisa membantu untuk nanti memperbaiki kualitas trading menjadi lebih baik lagi. Kita akan lanjutkan untuk memetakan satu hari ke depan lagi, dimulai dari XAU ya, sudah bergerak signifikan. Perhatikan di sisi sebelah kiri ada banyak sentuhan di sana. Saya menandai sebagai area penting di sana. Di situ ada resisten. Maka perhatikan apa yang kita bisa dapatkan petunjuknya dari sana. Dari resisten di situ mulai bergerak, mulai ada rejeksi. Kita coba untuk lihat di time frame yang besar. Di time frame H4, kekuatan bullish juga mulai berkurang. Sekalipun belum ditutup pada posisi merah saat ini, setidaknya sempat bergerak naik dan ditolak. Ya, sehingga berpotensi akan bergerak turun. Fokus utama kita adalah bergerak turun. Nah, sekarang kita cari area penting dulu. Kita cari yang di bawah, tandai dulu untuk kehati-hatian kita biar nanti tidak kebablasan. Kemudian yang kedua kita tandai di area di sini sebagai area supportnya. Kemudian berikutnya nanti kita tandai lagi di sini sebagai area support berikutnya. Pertanyaannya kira-kira mampu tidak bergerak sampai di sana? Nah, kita lihat dari beberapa hari terakhir, dari pergerakan rata-rata atau dari range-nya, daily range-nya, kira-kira ya mungkin tidak beda jauh ya dengan satu hari kemarin. Mungkin tidak beda jauh dari satu hari kemarin, sehingga kita perkirakan akan nanti maksimal bisa di 2501 atau 2500-an ya. Kemudian bagaimana simulasinya? Nah, di atas ada double top ya. Diingat ini ada double top, bisa menjadi petunjuk akan memantulnya kembali kekuatan dari bullish ya. Nanti kita akan uji begini. Perhatikan apakah dia nanti bisa break apa tidak. Kalau tidak bisa break, dia bisa koreksi dulu. Bisa koreksi dulu begini. Kemudian ada area retracement, kita perhatikan. Kalau tidak bisa break lagi, akan kembali bergerak begini.
Nah, ini kira-kira untuk simulasi yang mungkin bisa terjadi untuk 1 hari ke depan di sisi bawah ya, dari sisi turunnya. Kemudian dari sisi naiknya sekarang, karena harga juga sudah terlalu tinggi, tapi tetap saja ya peluang untuk bergerak naik ada saja. Kita akan perkirakan ketika dia naik nanti simulasinya dari retracementnya ya, tidak bisa break di sana, akan kira-kira begini ya, atau bisa bahkan akan menembus begini. Kemudian dari break itu akan retest, setelah retest akan kembali naik dengan catatan tidak mampu ditutup lebih rendah dari area supportnya. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau sudah melihat seperti ini, kira-kira di mana kita menempatkan posisinya? Ya, mungkin bagi sebagian orang pengennya di mana entry-nya, intinya di mana entry-nya. Repotnya kalau sudah tahu, pengen tahu entry-nya di mana, terus TP dan SL-nya di mana. Wih, paling enak sekali. Nanti kalau benar sorak, kalau salah protes ya, berarti tidak mau berusaha, pengennya nyaman, zona nyaman. Andai kan semuanya seperti itu, tentu ya tidak banyak orang berusaha, tinggal menunggu saja. Oke, kita akan coba kembali melihat dan menempatkan posisinya. Dari kondisi saat ini yang masih bergerak naik turun di 34 menit dari pukul 8, artinya 34 menit bergerak dari pergantian candle jam 8. Masihkah ada peluang bergerak turun? Tentu masih sangat terbuka lebar ya. Nah, kita nanti akan targetkan di maksimal di sini untuk yang target pertama. Atau untuk posisi sell-nya kita targetkan dulu di sini. Di 2513.09. Nah, pertanyaannya di mana kita menempatkan entry-nya? Kita bisa menempatkan posisi entry-nya di kira-kira di sini. Ya, jadi targetnya sekitar 500 ya, kira-kira cukup enggak? Kalau tidak cukup berarti kita turunkan sedikit ya, setidaknya mendekati 2513 ini ya, mendekati 2512, sorry, kita sesuaikan 2512.69 ya. Kemudian posisi sell kita tempatkan di situ ya, tidak ada 500 ya, naik sedikit. Oke, silakan nanti sesuaikan, mungkin 300 mungkin 500 karena berdekatan dengan wilayah koreksi ya. Cukup berdekatan sehingga kita bisa memilih ya, atau kita bisa menunggu nanti memantulnya di area di sini. Kalau tidak bisa break, tunggu sampai konfirmasi naik baru buy ya. Ini karena kita simulasikan dari awal dengan posisi saat ini atau kondisi harga saat ini, kita bisa menempatkan sell di situ 2517.68. Targetnya tidak sampai panjang, hanya sekitar 2512.69 ya, sekitar 400 sampai 500-an. Kemudian jika nanti ternyata ditutup lebih rendah atau break dari area koreksi ini, kita akan tempatkan atau kita targetkan kembali mendekati area supportnya, yakni di kisaran 2505.79.
Kemudian untuk area jenuh hari ini, jenuh jualnya kita akan perkirakan maksimum di sini. Kita akan perkirakan maksimum di 2543. Area jenuh jual diperkirakan di 2493. Oke, kita coba cek adakah hari ini news yang berdampak signifikan. Hari ini hari Rabu, kita cek dulu. Today. Oke, tidak ada berita yang signifikan sehingga aman. Kalaupun nanti bergerak jauh, maka itu adalah sesuai dengan trennya ya, sesuai dengan kecenderungan yang terkininya. Dan kita fokus ke teknikal karena tidak ada news yang signifikan untuk nanti malam. Oke, ini yang bisa kita sampaikan untuk yang di bawah. Yang di atas kita menempatkan posisi buy di sini dengan targetnya di ujung atas juga ya. Nah, targetnya di sini untuk posisi buy-nya di 2524.69 dengan target yang terdekat di 2531.44. Kemudian target berikutnya kita mendekati area swing yang kita tandai di sana, yang kita buat itu. Turunkan sedikit di kisaran 2537. 2537.79. Oke, sampai di sini dulu untuk posisi yang di atas. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk hari ini. Bagi pecinta XAU, silahkan diperhatikan dengan baik. Jangan lupa selalu perhatikan juga atau jaga manajemen risiko sebaik-baiknya. Jangan bermain dengan lot kalau kita betul-betul belum siap ya, karena semuanya akan nanti sia-sia dan akan hancur di tengah jalan kalau kita bermain dengan lot tanpa perhitungan yang sangat-sangat detail di sana. Terima kasih, sampai ketemu di esok hari di waktu yang sama. Semoga maksimum hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.